SD Negeri 2 Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang mendukung penerapan kurikulum merdeka di semua jenjang pendidikan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk mewujudkan pendidikan yang lebih adaptif, relevan, inovatif, dan berpusat pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Susanti. Saya guru kelas 6 di SD Negeri 2 Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Melihat kondisi menurunnya minat belajar peserta didik, membuat saya berpikir bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, gaya belajar, dan pemahamannya. Akhirnya saya membuat inovasi pembersih batik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik dengan menggunakan berbagai metode pengajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman peserta didik. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan peserta didik, yaitu kesiapan, minat, dan gaya belajarnya, sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Setelah berdoa bersama dan melakukan absensi, guru memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan esensial sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Tujuan dari pertanyaan pemantik adalah meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap topik yang akan dibahas, bisa membantu peserta didik untuk mengkomunikasikan topik penting yang harus dibahas, juga mengajak peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembicaraan, serta menggali ingatan atau pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Kira-kira bagaimana dulu kondisi rakyat Indonesia ketika dijajah? Hancur, apalagi kondisi rakyat apa? Lemah, sakit, kesulitan, sengsara, menderita. Sebelum bekerja di ini, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak mengenal sejarah, periodisasinya di Indonesia, juga bisa menceritakan kembali perjuangan para pahlawan dalam melawan imperialisme atau penjajah. Pada tahap perencanaan, saya melakukan asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Setelah mengetahui gaya belajar peserta didik, saya menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik, yaitu dengan membuat modul pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan gaya belajar peserta didik, mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, peserta didik akan menggunakan sumber belajar digital untuk menggali informasi tentang materi yang dipelajari, yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia.
Pada diferensiasi proses, setiap kelompok akan mendapatkan tugas berupa LKPD sesuai dengan gaya belajar mereka. Kelompok 1, yaitu kelompok visual, akan mendapatkan tugas membuat bagan dari masing-masing negara Eropa yang datang ke Indonesia dengan menggambar peta dan juga bendera negara Eropa. Untuk kelompok 2, yaitu kelompok auditori, akan menjawab pertanyaan sesuai dengan video yang diamati dan didengarkan. Untuk kelompok 3, yaitu kelompok kinestetik, akan mendapatkan tugas yaitu membuat lini masa kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan cara menempel dan menggunting, juga menulis dengan spidol warna pada kertas karton dan bahan yang telah disiapkan oleh guru. Setiap kelompok saling berdiskusi dan bekerja sama bersama anggota kelompoknya dalam menyelesaikan LKPD. Pada diferensiasi produk, peserta didik mempresentasikan atau menjelaskan produk atau karya yang dihasilkan bersama anggota kelompoknya di depan kelas, baik berupa bentuk visual seperti video, presentasi, atau foto, dokumentasi, ataupun dalam bentuk audio seperti voice note. Sedangkan kelompok lain memberikan tanggapan. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Saya melakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran berlangsung, baik di awal maupun sepanjang proses pembelajaran, dengan mengamati setiap peserta didik untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari, juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Saya juga memberikan pemantapan materi untuk memberikan pemahaman konsep pada peserta didik, yaitu dengan menjelaskan intisari atau poin-poin penting pada materi yang sedang dipelajari. Saya juga memberikan refleksi pembelajaran kepada peserta didik dengan memberikan pertanyaan apa yang sudah kalian pahami dengan menuliskan jawabannya pada selembar kertas kecil disertai dengan emoticon, kemudian ditempelkan pada papan tulis. Kegiatan refleksi atau umpan balik terhadap pembelajaran ini bertujuan untuk memahami respon peserta didik terhadap materi yang dipelajari, juga memahami kekurangan dan kelemahan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, asesmen sumatif dilakukan dengan memberikan soal evaluasi kepada peserta didik untuk dikerjakan secara mandiri. Soal evaluasi saya buat dalam bentuk TTS atau teka-teki silang dengan menggunakan puzzle marker. Tujuan asesmen sumatif ini untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar karena ada banyak sumber belajar yang bisa digunakan, yaitu media cetak, media digital, ataupun media elektronik dan lingkungan sekitar peserta didik.